Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama kami, Bandar Movie. Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Damned United. Film The Damned United adalah sebuah film yang menceritakan perjalanan seorang Brian Cole sebelum menjadi seorang yang akan selalu diingat atas kemenangan yang beruntun di Liga Champions edisi tahun 89 dan 90. Film ini juga mengisahkan perseteruannya dengan rival kala itu, Don Revie, yang mengasuh Leeds United serta love and hate relationship dengan rekan sekaligus asistennya Peter Taylor. Film drama olahraga Britania Raya tahun 2005 disutradarai oleh Tom Hooper yang diadaptasi dari novel laris David Peace, The Damned United. Berdasarkan kisah nyata Brian Cole, legenda pelatih Eropa yang diperankan oleh Michael Sheen, Timothy Spall sebagai Peter Taylor, Cole Meany sebagai Don Revie, dan masih banyak lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita intro dulu. Margi cap, margi pul, margi bar. Perjalanan dalam film ini pada tahun 1974 memperlihatkan pertandingan-pertandingan di Liga Inggris yang begitu keras dan tersingkirnya timnas Inggris dari Piala Dunia tahun 1974. Scene menunjukkan adegan press conference seorang pelatih bernama Don Revie yang akan hengkang dari Leeds United karena dia akan melatih untuk timnas Inggris. Yesterday afternoon, at 3 o'clock, I accepted the FA's offer to become the next manager of the England national football team. Setelah ini, kita akan ditunjukkan oleh seseorang yang akan menghadiri wawancara di sebuah stasiun televisi, dan setelah wawancara tersebut, dia nampak mendatangi markas Leeds United. It's Brian Clough. Oke. Understand? Kembali pada 6 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1968, kita akan diperlihatkan klasemen klub divisi 2 yang bernama Derby County dan menduduki peringkat bawah yang dikomandoi oleh pelatih kepala bernama Brian Cole dan asisten pelatih bernama Peter Taylor. Di sini, semua perjalanan Brian berawal ketika Derby County menghadapi Leeds United yang kala itu menduduki peringkat 1 Liga Inggris pada putaran FA Cup. Leeds merupakan tim langganan juara kala itu dilatih oleh Don Revie, datang dengan gemerlap dan dielu-elukan bahkan oleh pendukung Derby sendiri. Tak hanya itu, Brian merasa terhormat dengan lawan akan dihadapinya itu. Dia mempersiapkan segala penyambutan tim dan sebotol wine untuk dinikmati bersama dengan Don Revie setelah laga berakhir, sesuai tradisi di Inggris. Namun apa yang terjadi? Apa yang datang ternyata tidak semanis yang diharapkan oleh Brian. Tak hanya pertandingan yang keras menjurus kasar, namun juga karena Don Revie tidak menjabat tangan usai laga berakhir, bahkan langsung pergi tanpa mengunjungi ruangan manajemen tim tuan rumah untuk meminum wine bersama. Kesannya Don Revie ini sombong bet, ya. Brian yang kecewa pun menegaskan bahwa dia akan menuntut balas perlakuan Don dengan mengalahkan Leeds, namun karena posisi Derby County saat itu tidak memungkinkan dengan jarak satu divisi, dia dan Peter Taylor pun mencari solusi untuk memperkuat timnya. Peter yang kala itu ditunjuk Brian untuk mencari pemain pun menemukan solusi dan menemukan pemain yang bernama Dave McKay. Pemain uzur yang hampir melatih Hurst, serta McGovern dan O'Hare yang menjadi darah muda baru untuk tim Derby County.
Meski pembelian pemain ini sempat menjadi polemik tersendiri antara Brian dan pemilik klub, ternyata mendatangkan sukses dengan menjuarai Divisi 2 pada tahun yang sama, dengan Leeds United yang menjuarai Divisi 1. Oke, adegan berpindah pada tahun 1974. Oke, adegan berpindah pada tahun 1974 di mana orang yang ada di wawancara TV tadi bernama Brian Cole. Dan pada akhirnya, Brian mengawali hari pertama dia melatih Leeds United. Namun semua tidak berjalan mudah. Brian tidak diterima dengan baik oleh para pemain Leeds United sebab Brian ingin merubah cara permainan yang kasar dan tidak adil dari Leeds United karena Brian pikir di bawah kepemimpinan Don Review Leeds United memenangkan setiap pertandingan dengan cara yang curang dan kasar. Hey, 50-50, Norman. Kembali lagi pada tahun 1969. Musim perdana Derby County di Divisi 1, pertandingan pertemuan mempertemukan antara Derby dan Leeds United. Namun Derby rupanya tidak langsung sukses dengan musim perdananya. Menelan kekalahan telak 5-0 membuat Brian semakin meradang. Lagi-lagi dia mencari solusi baru dengan mendatangkan beberapa pemain baru tanpa meminta restu dari pemilik klub. Brian Cole akhirnya berhasil mendatangkan pemain baru yang bernama Colin Todd. Setelah itu, pada musim keduanya, Derby melawan Leeds United dan berhasil mengalahkan Leeds United dan menjuarai Liga 1. 20 minutes, and then we decide that I was right. Derby County are the champions of England. It's an extraordinary story. Di sini Derby County menang 2-1 atas Leeds United. Oke. Kembali pada tahun 1974, di mana Brian Cole sedang bersama timnya. Saat itu Leeds United sedang melakukan pertandingan Charity Shield. It's the Charity Shield. Will you be supporting Leeds today, Doc? Well, Dave, you'd expect nothing. Championship to his credit with Derby County. Keegan's going to get his little bit of revenge there with a right cross. Surely we've got... Leeds dan sang kapten harus mendapatkan sanksi karena permainan kasar dan curangnya. Di sini Brian frustasi. Dengan keadaan ini mencoba menelpon kembali rekan kerjanya. Alih-alih mendapatkan dukungan dan prihatin dari Peter, Peter malah memperingati Brian untuk jangan menelponnya lagi. Udah palang marah ini si Peter. Kembali lagi pada tahun 1973, petaka datang. Ketika musim ketiga, Brian saat itu Derby County sebagai wakil klub Inggris. Di pentas Eropa harus melawan Juventus. Brian enggan menyimpan pemainnya ketika melawan Leeds karena ingin mengalahkannya lagi. Tapi nasib sial menimpa. Bukan kemenangan yang didapat, justru beberapa pemain kunci yang cedera karena pemain Leeds yang bermain kasar pada waktu Derby versus Leeds United. Kekalahan dan ego pribadi Brian mengarahkan perseteruannya dengan pemilik klub yang memecatnya. United, Liverpool, Leeds! Now! Don't dare show your face here again. Tak hanya itu, tawaran dari klub Brighton pun ia tolak. Setelah sebelumnya sempat menjalin kesepakatan bersama Taylor. Penolakan ini didasari karena Leeds meminangnya menjadi pelatih utama setelah Don Review dipanggil menjadi pelatih timnas Inggris. Perseteruan antara Brian dan Taylor tak terelakkan lagi. Akibatnya keduanya berpisah jalan. Yuk kita naik lagi setahun pada tahun 1974. Brian mengalami kekalahan lagi bersama Leeds United. Leeds pun mendesak Brian. Akhirnya pemecatan Brian menjadi headline di media, yang akhirnya mempertemukannya dengan Don Review pada sebuah interview di televisi. Terungkaplah kesalahan Brian pada Don Review yang menyiratkan rivalitas mereka selama ini didasari masalah pribadi. Sadar dengan egonya yang terlalu tinggi, setelah konfrontasi di media ini,
membuat Brian mengunjungi sahabat lamanya yang kala itu melatih breakdown. Dia meminta maaf atas perilakunya sebelum pada Peter Taylor. Rekonsiliasi ini membuat mereka rujuk kembali sebagai sahabat dan memulai lembaran legendaris mereka di kemudian hari bersama Nottingham Forest dan menjuarai kejuaraan Eropa pada tahun 1979. Selesai. Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan dari filmnya. Jabat tangan sebagai awal perseteruan. Seperti yang telah diceritakan pada bab sebelumnya, Awal perseteruan ini adalah ketika Don Review tidak menjabat tangan Brian Colt. Ketika mereka bertemu sebagai lawan, untuk pertama kalinya, bukan hanya itu, namun juga meninggalkan tradisi mengunjungi ruang manajer tim tuan rumah untuk meminum wine. Hal yang sepele kecil bisa menyebabkan sesuatu masalah yang besar. Kita bisa ambil contoh dari film ini. Oke, dalam perjalanannya, Brian sebagai pemimpin menunjukkan beberapa kekurangannya dalam mengontrol ego dan ambisinya. Hal tersebut berujung pada perseteruan tambahan yang dialami dengan manajemen Derby County dan rekan kerjanya Peter Taylor. Perjalanan dan perseteruan itulah yang membentuk Brian Colt sebagai pelatih muda di Inggris menjadi lebih matang dan dewasa. Sisi buruknya dari Brian Colt di sini, Brian mempunyai sifat yang ambisi, egois. Dia tidak memikirkan teman atau orang-orang di sekelilingnya. Oke, sekian dari kami. Itu saja cerita yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon dikoreksi bila ada kesalahan pengucapan, kesalahan nama, kekurangan dari cerita ini. Kami butuh kritik kalian, kami butuh saran kalian agar kami bisa mengembangkan channel ini dengan lebih besar lagi. Oke, thank you. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.